lakukan ini agar menyatu dengan uang. Yang kita maksud menyatu itu adalah energi kita. Kita bisa menyatu dengan uang, terus kita bisa dekat dengan uang, dan uang pun bisa dekat dengan kita. Dan uang juga dengan mudah itu selalu ada untuk kita. Itu bagaimana caranya, dan itu bagaimana kita menerapkan hal-hal ini sesuai dengan apa yang menjadi passion kita, atau sesuatu yang bisa kita tanamkan. Mungkin yang tadinya belum mengetahuinya atau belum paham akan metode-metode ini, terus mungkin juga ada yang pernah saya sampaikan juga. Dan di sini adalah itu satu bagian dengan apa yang akan kita bahas di video ini. Jadi teman-teman bisa belajar ya. Mungkin gini ya, mungkin kita berperasaan atau kita memikirkan sesuatu tentang uang, dan itu kita berpikirannya bahwa kenapa sih susah banget nih uang, atau kok sulit banget nih dapat pekerjaan, atau wah usaha kok gini-gini aja. Bagaimana caranya biar uang ini selalu ada dan uang itu selalu mengalir kepada kita? Itu sebenarnya semuanya itu ada ilmunya, dan semua itu bisa dipelajari. Makanya di channel ini kita lebih banyak membahas law of attraction tentang keuangan. Meski kadang saya juga membagikan hal-hal lain yang di luar keuangan. Jadi teman-teman itu bisa banyak belajar, karena hal yang dibagikan di sini mungkin kalau teman-teman ingin mengikuti sebuah pelajaran atau mengikuti sebuah ya mungkin training atau apapun lah sebutannya, itu butuh biaya yang sangat luar biasa. Tapi di sini saya membagikannya free. Jadi teman-teman bisa belajar sesuka hati, bisa diulang-ulang, atau bahkan ada pertanyaan bisa ditanyakan, atau bisa juga teman-teman nanti pelajari di video-video di channel ini juga. Karena apa? Satu dan yang lainnya itu berkaitan, dan itu teman-teman bisa menerapkannya kapan saja. Mungkin kalau ada kendala di dalam prosesnya, mungkin teman-teman bisa konsultasikan di kolom komentar. Saya pasti menjawabnya, dan saya pasti mengarahkan teman-teman untuk bagaimana itu teman-teman semua dapatkan di channel ini. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya, bagaimana sih caranya biar kita menyatu dengan uang? Maksudnya energi kita menyatu dengan uang. Terus bagaimana biar kita ini selaras dengan uang? Nah, itu semua sebenarnya bisa kita lakukan, dan itu adalah sesuatu hal yang ya bisa dibilang sederhana sebenarnya. Tapi kadang kita malah justru berpikirnya yang berbelit-belit. Kalau mau dekat dengan uang tuh begini, kalau mau dapat uang tuh begini. Semua harus dimulai dari diri kita dulu, dari pikiran kita. Kalau pikiran kita itu melakukan sesuatu yang bertolak belakang, apalagi soal uang, itu maka uang juga nggak akan datang. Dan kita harus menanamkan hal-hal yang memang itu disukai oleh uang. Hidup kita butuh uang kok. Orang kalau bilang uang tuh nggak penting, ya sudah, ngapain Anda membutuhkan uang juga? Berarti Anda tanpa uang pun bisa hidup. Ya, sederhananya seperti itu. Tapi kita mau nggak mau hidup memang butuh yang namanya uang. Kalau kita nggak butuh yang namanya uang, ngapain orang-orang banyak yang menjual rasa iba, rasa kasihan agar mendapatkan uang dengan nilai tertentu. Padahal kehidupannya jauh dari itu, ya kan? Jadi orang rela berkamuflase karena hanya untuk mendapatkan uang. Tapi pemanfaatannya, nah itu berbeda lagi. Pemanfaatan soal uang, terus bagaimana kita mengelolanya, itu beda-beda. Dan kita langsung mulai di poin pertama ya. Hal yang harus kita miliki adalah perasaan berkelimpahan. Nah, perasaan berkelimpahan ini bagaimana sih? Ya, kita memiliki perasaan yang harus kita tanamkan bahwa kita bukanlah orang yang kekurangan. Karena ingat, perasaan itu adalah sesuatu yang energinya paling besar. Jadi, dalam perasaan kita harus kita tanamkan bahwa kita adalah orang yang selalu dalam berkelimpahan, tidak pernah memiliki rasa kekurangan. Dari situ, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, terus kita akan mendapatkan hal-hal yang memang itu segalanya sangat mudah, dan bahkan kadang tidak disangka-sangka. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Semua itu adalah sesuatu yang pasti bisa terjadi. Karena apa? Kita sudah menariknya dalam kehidupan kita. Kita gambarkan misalkan kita kekurangan. Kita akan mendapatkan sesuatu yang memang kita jadi orang yang kekurangan. Tapi kalau kita menggambarkan dalam diri kita bahwa kita orang yang berkelimpahan, entah dari sektor keuangan, entah dari sektor apapun, itu juga akan ditarik. Jadi kita
itu harus menanamkan hal yang kita inginkan. Bukan kita melulu menggambarkan sesuatu atau merasakan sesuatu adalah hal-hal yang kita takutkan, kita benci, atau bahkan hal yang itu sebenarnya kita ingin jauhi. Contoh sederhananya gini deh, wah aku nih gak suka makan dengan masakan ini. Secara nggak disadari kita akan dipertemukan dengan masakan itu. Mungkin saat kita berkunjung ke rumah temen atau kita lagi dalam perjalanan mau makan, menunya tinggal ini, mau nggak? Nah, itu bisa terjadi. Kadang itu ternyata di rumah kita dapat kiriman juga nih makanan yang tidak kita inginkan tadi. Itu hal sederhananya. Polanya sama saat kita itu merasakan halnya tentang uang. Kalau kita merasakan hal bahwa kita ini orang yang berkelimpahan, maka keberlimpahan itu akan datang, dan keberlimpahan itu akan dengan mudah menghampiri kita dan dirinya akan masuk dalam kehidupan kita. Mungkin dia ketuk pintu, permisi saya mau datang, oh silahkan. Kenapa? Kita udah happy, kita udah merasa bahwa kita adalah orang yang selalu dalam kemakmuran. Itu sesuatu yang memang harus kita gambarkan kalau kita ingin menyatu dengan energi uang. Jadi jangan pernah kita memiliki perasaan kita ini adalah orang yang kekurangan akan uang. Jadi saat kita memiliki perasaan soal kekurangan, ya kekurangan itu yang akan ditarik. Dan itu akan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Saat perasaan kita berkelimpahan, meskipun kita lagi dalam kondisi kekurangan, tapi perasaan kita terus bermain dalam ranah kita adalah orang berkelimpahan dan kita sangat banyak uang. Nah, saat kita udah melakukan itu, maka apa? Kita secara nggak sadar itu udah menariknya dalam kehidupan, dan tiba-tiba nanti ada tawaran, tiba-tiba ada pesanan. Itu adalah sesuatu yang mungkin dan itu adalah sesuatu yang nyata. Akhirnya apa? Terjadi pada kita, dan kita bisa memiliki banyak uang. Kenapa? Kita selalu dekat dengan uang. Mungkin kalau teman-teman yang bosan bilang aja, kok bahas uang terus? Nah, tulis di kolom komentar ya. Jadi kita itu diskusi di sini memang spesifik kita membahas soal law of attraction tentang keuangan. Atau nanti misalkan kita sewaktu-waktu nih atau saya itu membahas tentang aspek lain, sebenarnya itu juga berhubungan dengan bagaimana kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita rubah dan perlu kita pelajari. Cuman hanya saja saya pengen juga spesifik membahas soal solusi keuangan, apalagi dengan metode law of attraction, biar teman-teman juga bisa merasakan bagaimana sih kita menanamkan sesuatu biar hidup kita ini jauh lebih baik. Dan sekarang kita lanjut di poin kedua, ambil kesempatan. Ya, saat kita sudah menanamkan yang namanya keberlimpahan, kita udah merasakan nih, kita mengatur perasaan kita bahwa kita adalah orang yang berkelimpahan. Biasanya itu akan muncul sebuah peluang. Nah, dari peluang itu kita tinggal menentukan peluang itu mau kita ambil atau kita abaikan. Saat kita sudah mau mengambilnya, saat kita sudah mau menjemputnya atau kita membawanya, maka itu akan menjadi sumber uang bagi kita. Tapi diingat ya, saya pernah bilang juga kalau kita juga harus hati-hati, karena begini, saat kita nggak berhati-hati itu bisa jadi jebakan. Saat misalkan nih, dulu pernah saya kasih contoh juga kan, kalau misalkan nih, wah kamu nih nanti bisa dapat nih sekian ratus juta atau sekian miliar, tapi kamu harus keluar dulu dananya buat ini itu sekitar sekian juta. Itu bisa dipastikan adalah sebuah jebakan. Karena apa? Kalau itu yang namanya kesempatan, pasti kita itu tidak diberatkan. Diberatkan dalam hal apa? Mungkin itu di luar jangkauan kita, tapi kalau kita paksakan, maka kita akan menjadi orang yang memang malah terjerumus. Kita menjadi orang yang memang gak akan pernah mendapatkan keberuntungan, karena udah dijebak. Setelah itu apa? Kita jadi orang yang apatis. Kita udah gak mau tahu ada peluang datang, ada kesempatan datang, itu gak pernah mau mengambilnya. Kenapa? Udah ketakutan dulu, kita udah trauma, karena nanti wah ujungnya kayak kemarin lagi nih. Nah, padahal itu adalah peluang yang nyata. Kadang hal tersebut bisa datang dari siapa saja dan bisa kapan saja. Jadi kalau ada kesempatan, dalam artian kesempatan gini ya, misalkan nih banyak banget kan sekarang di zaman internet, kita bisa berjualan sesuatu dan kita bisa mengambil dari produsennya mungkin, atau kita bisa mengambil dari distributornya dan kita bisa menjualnya ulang. Nah, itu bisa menjadi sebuah kesempatan juga karena peluang terbuka. Mungkin Anda buka toko nih di marketplace, terus Anda menjual produk yang itu Anda punya akses ya ke sana ya. Dari situ, itu udah sebuah langkah yang itu bisa merubah hidup Anda juga.
Terus kalau ada yang beralasan, wah kalau jualan begini, jualan di sini, saingannya udah banyak, itu udah berat, itu udah nggak bisa lagi. Yang namanya di pasar handphone aja, semua jualan handphone. Ada nggak kita melihat nih, misalkan di sebuah market yang itu di situ khusus untuk handphone, ya atau ponsel. Di situ orang malah jualannya sayur-sayuran, ada nggak? Nggak ada kan? Karena apa? Marketnya terbentuk. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Tinggal bagaimana kita ini membuat apa yang kita tawarkan itu dilirik oleh orang dan itu bisa menjadi sebuah income bagi kita. Nah, itu perlu strategi, dan strateginya teman-teman bisa banyak pelajari ya. Mungkin di YouTube, mungkin di Google, atau dimanapun itu banyak banget dibagikan oleh orang-orang yang memang punya ini di situ, punya pengalaman di situ, dan itu bisa menjadikan teman-teman ini orang yang bisa merubah hidupnya. Jadi perasaan kita harus berkelimpahan dan kita harus mengambil kesempatan. Dan selanjutnya kita lanjut di poin ketiga. Poin ketiga adalah komunikasi. Nah, kita memiliki komunikasi yang bagaimana dengan uang. Nah, analoginya gini. Saat kita memiliki komunikasi yang bagus dengan seseorang, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, sahabat kita, atau bahkan pasangan kita. Kalau komunikasi kita bagus, maka respon dari orang-orang itu juga akan bagus, akan baik kepada kita juga. Karena apa? Kita menjaga sebuah komunikasi. Begitu juga dengan uang. Kalau kita menjaga komunikasi yang baik dengan uang, terus kita juga memberikan sebuah tempat yang layak bagi dia, kita selalu melakukan interaksi dengan dia, maka apa? Ya, dirinya juga akan merespon hal yang sama seperti kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Di situ ada energi, dan di situ kita memancarkan energi yang akan diterima oleh uang, dan uang juga memancarkan energi yang serupa. Maka uang juga akan memanggil uang-uang yang lain untuk datang kepada kita. Uang ini, ingat ya, dia nggak suka sendirian, dia sukanya rame-rame. Mau ada di rekening kita, mau ada di dompet kita, lemari kita, laci kita, saku kita. Dia lebih suka rame-rame daripada sendirian. Makanya izinkan dia atau bentuk komunikasi yang baik agar dia selalu mengajak teman-temannya datang juga. Ya mungkin terkesan hal yang mustahil, ini hal yang nggak mungkin, ini hal yang mengada-ada. Ya kita bicara energi ya, bukan film kartun. Jadi apa yang disampaikan adalah sesuatu yang memang sudah bisa dilakukan. Beda halnya kalau kita menonton film kartun. Orang yang mungkin lompat aja bisa ke langit. Nah itu hanya film fantasi dan itu sebagai hiburan. Kenapa? Buat lucu-lucuan. Tapi kalau yang namanya law of attraction, terus kita membahas tentang uang, itu bukan sesuatu yang lucu-lucuan. Karena apa? Ya ini menyangkut kehidupan. Jadi itu semua bisa kita dapatkan dan bisa kita miliki. Terus kita juga bisa menjalankan hal-hal yang sebenarnya sederhana. Gak perlu Anda keluar biaya untuk mungkin belajar seperti ini. Terus Anda capek-capek membeli barang yang nanti untuk mungkin ritual-ritualnya atau apapun ya. Jadi gunakan dulu apa yang ada. Terus yang jelas, semua pasti punya yang namanya pikiran yang hebat. Makanya kita manfaatkan pikiran kita yang hebat ini untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi impian kita. Jangan gunakan itu untuk hal yang sia-sia. Jadi misalkan kita menggunakan pikiran kita hanya untuk memikirkan hal-hal yang penuh dengan kedengkian, kebencian, atau bahkan hal-hal yang tidak bermutu bagi kehidupan kita, ya mending kita memikirkan hal-hal yang memang itu menjadikan diri kita ini semakin bertumbuh dan kita menjadi orang yang beda dengan di sekitar kita ataupun dengan orang rata-rata. Mungkin kita berpikiran, wah ini orang-orang di sekitarku nih hebat-hebat ya, dia usahanya berhasil, hidupnya enak, terus uangnya banyak, dia bisa beli ini itu sesuka hati, bisa liburan ke sana kemari. Ya minimal kita gambarkan kita adalah sama, ikutlah bahagianya, ya bersyukurnya. Nah dari situ kita akan menjadi orang yang memang nanti entah kapan kliknya itu akan minimal serupa atau bahkan malah lebih. Minimal aja serupa, bagaimana kalau lebih? Cuman gini ya, setiap orang punya definisi masing-masing, terus semua orang punya targetnya masing-masing, jadi gak bisa sama. Dalam artian gini, saya menyampaikan nih, lu mesti bayangin nih duit 100 juta tiap bulan lu ada. Bukan seperti itu juga. Anda pengennya berapa? Lebih boleh, kurang juga boleh, tapi konsisten di situ. Yang jelas jaga komunikasi dengan uang. Ya, jaga dengan baik dan jangan sia-siakan uang yang kita miliki. Berterima kasihlah meskipun itu nilainya kecil.
karena dia juga akan menarik uang yang lebih besar lagi. Lanjut di poin keempat. Nah, barusan kita bahas juga tentukan nilai, ya kita harus menentukan nilai berapapun nilainya. Mau kecil mau besar itu relatif ya, itu pilihan masing-masing dan itu hak teman-teman. Jadi saya nggak menentukan nilainya, teman-teman harus membayangkan berapa. Mungkin kalau bagi saya tentukan dulu nilainya yang kecil dulu. Dalam artian kecil tuh bukan dari penghasilan yang 1 juta jadi 2 juta ya, maksudnya mungkin Anda bisa pikirkan 10 sampai ya berapa kali lipatnya, dan itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Pokoknya buat target dan konsisten di situ. Setelah itu didapatkan, teman-teman bisa menaikkan lagi levelnya. Ingat, mimpilah yang tinggi. Kalau mimpi kita tinggi atau impian kita tinggi, maka kita dapat 10 atau 20%-nya itu udah lumayan. Kita udah jadi orang yang sangat luar biasa. Terus profesi kita apa? Kita ini siapa? Jangan dipikirkan. Semua ada yang namanya jatahnya. Jadi kalau kita udah menggambarkannya, itu udah jangan dipikirkan prosesnya. Biar aja itu nanti alam semesta yang mengirimnya untuk Anda. Dan kita lanjut di poin kelima. Terus bergerak. Ya, ini sering dibahas juga. Terus bergerak dalam artian kita harus inovatif. Kita harus selalu melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa menghasilkan. Karena apa? Kita nggak tahu ya. Gini, misalkan nih kita dari penghasilannya 2 juta, kita pengen 20 juta. Nah, dari situ apa? Kita udah fokus nih mikirin, kita udah fokus membentuk diri kita udah fokus pada afirmasi kita. Dan setelah itu lupakan, kita harus melakukan hal yang tadinya rutinitas biasa. Ya udah nikmati aja. Tapi jangan lelah untuk mencoba juga. Dalam artian gini, mungkin ada orang yang sedang mau ada project nih. Ya kita bisa masuk ke sana. Kita bisa menawarkan, oh Pak saya punya keahlian ini. Dan itu tinggal tunggu waktu aja. Kalau memang ternyata alam semesta udah mendukung Anda, nah itu udah klik. Nah itu Anda tinggal ambil aja peluangnya dan 20 juta udah di depan mata ya. Meskipun ada yang menganggap 20 juta itu kecil, ada juga yang menganggap 20 juta itu besar. Ya itu relatif. Kembali lagi, tentukan sendiri nilainya dan teruslah bergerak. Karena kita nggak tahu kita akan dipertemukan dengan siapa, terus nanti apa yang bisa kita kerjakan, terus apa yang akan menjadi peluang kita untuk mewujudkan impian itu. Kita juga nggak boleh diem aja. Jadi teruslah bergerak, mungkin tambah relasi, mungkin penawaran kesana kemari, dan itu pasti akan ada waktunya Anda dibutuhkan orang. Dan Anda akan menjadi orang yang dipercaya. Terus Anda bisa mewujudkan impian Anda. Impian bukan sesuatu yang mustahil. Impian itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan juga. Sukses berlimpah. Thank you.